Fyodor Dostoevsky merupakan salah satu penulis terhebat sepanjang masa. Bukan hanya di negara asalnya Rusia, tetapi juga di sepenjuru dunia literatur. Dia telah membuat peninggalan yang nilainya begitu tinggi dalam sejarah, yang dimana tulisan-tulisannya ini memumpuni berbagai macam aspek kehidupan. Dia paling dikenal karena pemahamannya yang mendalam akan psikologis manusia. Di tulisan-tulisannya ia membedah bagaimana pikiran manusia bekerja dan mengekspos hiruk-pikuk yang terjadi di dalam kepala mereka, terutama psikis orang-orang bingung yang kehilangan kemampuan untuk berpikir, berada di ambang kegilaan dan atau melakukan tindak kriminal, biasanya pembunuhan. Alhasil, sepanjang karirnya berlangsung, Dostoevsky banyak menghasilkan karakter yang kaya akan relevansi dan rupanya menjadi figur abadi. Sekarang, sebelum kita membahas lebih banyak soal pengaruh Dostoevsky, mari kita cari tahu dulu siapakah dia sebelum karirnya dimulai. Dari deretan penulis fenomenal Rusia abad ke-19, semacam Pushkin, Lermontov, Gogol, dan Tolstoy, Dostoevsky adalah satu-satunya yang tidak berasal dari keluarga tuan tanah. Lahir di Moskow pada tahun 1821, Dostoevsky diperkenalkan pada sastra sejak dini, lewat dongeng-dongeng dan legenda baik dari penulis Rusia maupun penulis asing. Ayahnya adalah seorang dokter dengan klinik yang berlokasi di area pinggiran kumuh kota Moskow, dan Fyodor, yang disekolahkan di salah satu sekolah yang dalam ukuran Rusia maupun Eropa dianggap paling prestise, sering berseleweran dengan bebas di klinik ayahnya ini. Karena sewaktu kecilnya ia banyak melakukan interaksi dengan kelas sosial yang jauh berada di bawahnya, Fyodor dihadiahi sebuah persepsi unik dan luas akan kehidupan, yang juga nantinya akan menjadi faktor penting tentang bagaimana ia memposisikan dirinya sebagai seorang penulis. Tapi bukan hanya ini yang membentuk dirinya. Akar dari keyakinannya muncul di kemudian hari ketika ia dikirim ke pengasingan. Waktu itu ia masih di kisaran usia 20 ketika ia bergabung dengan sirkel intelektual radikal di Saint Petersburg. Sirkel ini terpikat dengan teori sosialis utopia Prancis. Orang-orang muda ini dengan semangat membara ingin merubah sistem sosial berdasarkan ideologi ini. Seorang agen polisi yang menyamar melaporkan isi dari diskusi-diskusi mereka kepada pihak yang berwajib. Pada tanggal 22 April tahun 1849, Dostoevsky ditahan bersamaan dengan anggota lainnya dan, setelah diinvestigasi selama beberapa bulan, terbukti bersalah atas tuduhan mendistribusikan propaganda yang berbahaya dan dikenai hukuman mati dengan penembakan. Dostoevsky dan kawan-kawan kemudian digiring pada suatu pagi di bulan Desember ke sebuah lapangan. Perancah kayu telah didirikan, lengkap dengan dekorasi krep hitam. Mereka diikat ke sebuah tiang, hukuman pidana mereka dibacakan dengan nyaring dan seorang pendeta mengambil langkah ke depan, menyuruh mereka untuk bertobat. Di momen-momen terakhir terdengar suara genderang. Kelompok penembak mengambil ancang-ancang dan para kriminal sudah siap untuk menghadap Sang Ilahi. Kecuali, bahwa hukuman ini adalah bohong-bohongan. Hukuman yang sebenarnya adalah mereka dikirim ke pengasingan untuk kerja rodi dan kemudian wajib militer. Kaisar hanya ingin mereka mengalami teror akan kematian terlebih dahulu. Pengalaman ini terbukti merubah pandangan Dostoevsky mengenai nilai waktu dan sejarah. Dostoevsky, dalam 4 tahun masa hukumannya dilarang untuk menulis dan membaca kecuali membaca Alkitab. Pada tahun 1859, Kaisar baru naik tahta dan ia mengizinkan Dostoevsky untuk mengakhiri masa pengasingannya. Setahun kemudian, meski harus memulai dari bawah, ia kembali lagi ke dunia literatur, kali ini sebagai orang baru dengan pemahaman baru tentang kemanusiaan. Pengalaman ini telah mengubahnya dengan begitu mendalam. Dari sana ia menyadari bahwa hidup manusia bukanlah sebuah pergerakan dari masa lalu terbelakang menuju masa depan yang lebih baik, seperti yang ia hampir yakini di masa-masanya dalam lingkaran intelijensi radikal. Melainkan, bahwa manusia tengah berdiri di bibir keabadian dalam setiap nafas yang mereka hembuskan.
Sebagai hasil dari ilham ini, Dostoyevsky menjadi tidak mempercayai ideologi progresif yang mencengkeramnya di hari-hari terdahulu. Ia tidak lekas mencampakkan keyakinan bahwa strata sosial Rusia harus diubah secara drastis. Ia terus percaya bahwa institusi perbudakan amatlah tidak bermoral, dan sampai dengan akhir hayatnya ia membenci kearistokratan tuan tanah. Ide yang ia pandang sinis pada saat itu adalah nihilisme. Di tahun 1860-an di Rusia dulu, nihilisme bukan berarti tidak mempercayai apapun. Nihilis adalah orang-orang yang begitu mengedepankan sains, ingin menghancurkan tradisi agama dan moral yang telah membimbing umat manusia di masa lalu untuk membentuk dunia baru yang lebih baik. Dostoyevsky kecewa menyaksikan politik berubah menjadi begitu tidak manusiawi sampai-sampai pertumpahan darah dibenarkan. Fokusnya tidak hanya beralih ke pertanyaan moral tetapi juga hasutan politik oleh para oportunis, yang menurutnya, jika dibiarkan, dapat mengakibatkan bencana besar yang akan memakan banyak korban. Dostoyevsky berpaham bahwa mencampakkan nilai moral dengan mengatasnamakan ide kebebasan akan menghasilkan bentuk kejahatan baru yang lebih ekstrim dari yang pernah ada di masa lalu. Dari observasinya, apa yang berbahaya adalah kecenderungan manusia untuk berpikir bahwa sebuah ide atau gagasan entah bagaimana lebih nyata daripada manusia itu sendiri. Apa yang membuat Dostoyevsky lebih realistis, sederhananya, adalah karakter-karakternya yang tidak hanya memikirkan suatu gagasan tetapi bertindak berdasarkan gagasan yang muncul di dalam kepala mereka. Dan mereka jarang digerakkan oleh dorongan rasional. Apa yang Dostoyevsky lakukan adalah membuat karakter-karakternya bertindak berdasarkan impuls, dikendalikan oleh apa yang telah terpatri di alam bawah sadar mereka, bagian pikiran yang dianggap tidak begitu waras dalam pemahaman umum. Jika seorang karakter percaya bahwa dia lebih tinggi daripada moral manusia, dia akan melakukan suatu tindakan yang melanggar nilai moral ini dan kemudian menderita karenanya. Jika seorang karakter percaya bahwa segala halnya diizinkan, maka dia akan berada di ambang kegilaan. Pendekatan ini juga mungkin lebih bekerja karena karakter-karakter yang ia ciptakan seringkali merupakan refleksi dari kehidupan pribadinya. Filosofi yang ia selundupkan tidaklah kering atau abstrak, alih-alih, filosofi ini menjadi fondasi dan menjadi bahan bakar untuk menggerakkan cerita. Seorang penulis besar berkata bahwa karakter-karakternya Dostoyevsky tidak sepantasnya berada di sebuah novel melainkan seharusnya berada di rumah sakit jiwa. Memang, dia sampai sekarang masih dikenal sebagai Metrasian atau si Rusia gila, di mana caranya memilih plot sangatlah kompleks sampai-sampai ada bahasa bahwa seseorang harus menjadi gila dulu untuk dapat memahaminya. Tapi, inovasi memang lamban diterima. Dia adalah penulis hebat pertama yang berani mengeksplor kegelapan psikis manusia. Dia pada dasarnya menciptakan trop antihero yang tersiksa dan menjadi kiblatnya aliran film noir. Karakter-karakternya menjelajahi kekuatan mematikan dari harga diri dan pengejaran kebebasan. Banyak dari mereka yang memilih untuk berkuasa di neraka ketimbang melayani di surga. Mereka dengan sengaja menghancurkan hidup mereka dan mencari kesengsaraan. Mengapa demikian? Karena, seperti yang Dostoyevsky bilang dalam salah satu bukunya Notes from the Underground, semua kerjaan manusia kelihatannya seolah seperti mereka tidak melakukan apapun kecuali membuktikan pada diri mereka sendiri di setiap menitnya bahwa mereka adalah seorang manusia dan bukannya tuts piano. Karena, manusia perlu tahu bahwa mereka mampu. Karena kebebasan sejati adalah termasuk kebebasan untuk menghancurkan diri sendiri, untuk dapat menjadi jahat dan buruk rupa. Karakter-karakternya Dostoyevsky tidak akan pernah bisa bahagia kecuali mereka tahu mereka selalu bisa bebas memilih untuk menderita. Mereka menemukan kepuasan dengan menghancurkan hidup mereka sendiri, karena dengan begitu, mereka merasa seolah memiliki kemerdekaan sejati. Filosofi yang menggugah pikiran ini berhasil melahirkan bermacam-macam karakter yang menjadi arketipal dalam sejarah sastra semacam Raskolnikov, Sonya, Prince Mysakin, Stavrogin dan Dmitri, juga Ivan Karamazov. Sebagai hasilnya, Dostoyevsky tidak bisa menggiring naratif dengan plot linear, tetapi, alih-alih plot akan dipenuhi dengan tikungan, menyesuaikan diri dengan kegundahan hati si karakter yang kita ikuti. Pendekatan tidak lazim ini tentu membuat risih pembaca dan kritikus pada zamannya.
Banyak kritik yang mencibir obsesi Dostoyevsky akan krisis dan peristiwa-peristiwa menggemparkan. Mereka bahkan berkata bahwa Dostoyevsky tidak mampu melukiskan kehidupan manusia normal. Dua karya terbesarnya, Crime and Punishment dan The Brother Karamazov, berpusar seputar kasus pembunuhan. Sementara dalam karya lainnya yang berjudul The Gambler, ia sengaja mengangkat narasi untuk mengikuti seseorang yang kecanduan berjudi. Buku-bukunya memang dipenuhi dengan skandal, konspirasi, halusinasi, dan pergulatan moral, namun ia melakukan ini dengan sengaja. Dostoyevsky melihat setiap manusia sebagai setengah malaikat, setengah monster, dan esensi dari manusia adalah paduan dari keduanya. Ia melihat bahwa jati diri dari seorang manusia dapat diungkapkan dengan lebih tepat ketika mereka tengah dilanda krisis atau mengalami hal-hal spektakuler dalam hidup mereka. Karakter-karakternya selalu memiliki dualitas ekstrim ini. Banyak dari mereka yang mampu melakukan kebaikan tanpa pamrih di satu waktu, dan kemudian kejahatan bengis di momen berikutnya. Dostoyevsky menyebut dirinya sebagai seorang realis dalam artian yang lebih tinggi. Dia percaya bahwa sebuah buku yang mengungkapkan esensi dari realitas pastinya lebih realistis dibanding buku yang hanya berisikan karakter-karakter biasa dalam settingan biasa. Memang, dalam buku-bukunya, semakin buruk pribadi si karakter, maka semakin dalam pula jiwanya akan dibedah. Dostoyevsky lebih cocok dengan nilai-nilai di zaman kita sekarang dibandingkan dengan zamannya sendiri. Hari ini, prestasi yang telah ia capai sudah tidak diragukan lagi. Ia meramalkan kedatangan masa di mana terjadi kebingungan moral massal, nilai-nilai yang terfragmentasi dan psikosis global. Cerita dan karakter-karakternya mengalami krisis dan pencarian arti hidup di mana semua nilai kelihatannya relatif. Dia menatap lebih jauh ke depan dibanding dengan penulis-penulis sezamannya dengan menolak untuk menyederhanakan kontradiksi yang ada di hati manusia. Karena inilah ia dianggap aneh dan tidak sopan oleh sejawatnya. Karena alasan ini pula lah ia dinilai sebagai salah satu pengamat jiwa manusia terhebat dalam sejarah dan dianggap sebagai bapa dari psychological thriller yang karyanya banyak dicomot untuk dijadikan model dalam budaya populer.